Negeri berlian di barat Kalimantan. Tanjung Pura, negeri penghasil berlian di Kalimantan yang menjadi incaran pengusaha Jawa. Nama Tanjung Pura di Kalimantan Barat telah berulang kali disebut dalam beragam tulisan dari masa Hindu-Buddha. Bangsa Portugis mencatat namanya sebagai penghasil berlian terbaik. Tanjung Pura sebagai sebuah negeri pernah menjadi wilayah di bawah kerajaan Singosari dan Majapahit. Dwi Cahyono, pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, menjelaskan pada masa Singosari, ia dikenal dengan nama Bakulapura. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, Bakulapura menjadi salah satu negeri yang mengakui kekuasaannya. Dalam Kakawin Nagara Kartanegara Agama, Nagari Melayu, Pahang, Gurun, Bakupapura, Sunda, dan Madura, seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Kartanegara, kata Dwi. Nama Tanjung Pura kemudian muncul dalam serat Praraton dan Sumpah Palapa. Dalam gaungan oleh Gajah Mada, dalam prastasi Waringin Pitu dari tahun 1447 tertulis di sana pada masa Dyah Kertawijaya di Majapahit setidaknya ada 14 negara termasuk Tanjung Pura. Pada abad ke-16, rupanya Tanjung Pura kembali menjadi wilayah kekuasaan Jawa. Penjelajah dari Portugis, Tom Pires menulis dalam Suma Oriental bahwa Tanjung Pura pernah ditaklukkan Demak. Wilayah itu dikuasai seorang patih. Tom Pires bercerita, waktu itu penguasa Patih Rodim dalam kurung Raden Patah. Dia sekaligus penguasa tertinggi di Jawa. Karena sangat berkuasa, dia mampu menaklukkan seluruh wilayah Palembang, Jambi, Kepulauan Monombi, dan banyak pulau lainnya. Mula-mula penaklukan ini dilakukan dengan cara melawan Tanjung Pura. Selanjutnya semua wilayah itu tunduk padanya. Patih Unus juga dikisahkan Tom Pires pernah menguasai Tanjung Pura. Penguasa Jepara itu disebut sebagai saudara tiri Patih Rodim. Kendati begitu, menurut astrolog Hasan Jafar dalam masa akhir Majapahit, lokasi Tanjung Pura yang disebut dalam sumber-sumber era Singosari dan Majapahit sebetulnya belum bisa dipastikan. Namun setelah daerah itu oleh para sarjana dihubungkan dengan daerah di Kalimantan, tulisnya. Tom Pires menjelaskan lebih terang tentang lokasi Tanjung Pura. Menurutnya Tanjung Pura bisa mencapai melalui Malaka dalam waktu 15 hari pada waktu musim hujan. Orang bisa ke sana melalui terusan Singapura menuju terusan Kamar. Dari sana lalu melewati jalur dekati Lingga yang letaknya di antara kepulauan Lingga dan Monobi. Nampaknya kekayaan Tanjung Pura cukup tersohor. Menurut Pires, di sana terdapat banyak emas, beras, dan bahan-bahan makanan lainnya. Berlian dan jung jenis berlian di Tanjung Pura terbaik kedua setelah berlian dari kerajaan Orissa di dekat Bengal. Yang terbaik ketiga adalah berlian dari Laui. Selain itu, berlian tak ditemukan di tempat lain, kata Pires. Kendati menulis panjang lebar tentang Tanjung Pura, menurut sejarawan Portugal Armando Cartesio, informasi didapatkan Tom Pires tak sepenuhnya benar. Dalam catatannya, Tanjung Pura atau yang ditulis Pires dengan nama Tanjung Pura disebut sebagai pulau. Menurutnya Pulau Tanjung Pura merupakan bagian dari Kepulauan Tengah, padahal ketika itu Tanjung Pura merupakan salah satu pelabuhan sederhana di Kalimantan. Itu wajar, pasalnya ketika Pires menulis Suma Oriental, sebelum ada orang Portugis yang mengunjungi Pulau Borneo dan Sulawesi.
Baru kemudian Goncalo Pereira, orang yang ditunjuk sebagai kapten di Maluku, berlayar dari Malaka pada Agustus 1530 melalui Kalimantan. Dia singgah di Tanjung Pura dan bukan di pelabuhan-pelabuhan lain di pulau lain itu. Sama dengan keterangan Pires, Pereira bersaksi bahwa di dekat kota Tanjung Pura atau tertulis dengan Tanjung Pura, terdapat banyak berlian berkualitas lebih tinggi daripada berlian India. Kemudian dalam peta Diego Homem dari tahun 1554, Tanjung Pura ditulis sebagai Tanjampura, dalam atlas ditulis Tayampur, sementara dalam atlas Venio Vas Daube dan sebagai Taiopura. Dari semua itu letaknya selalu di pantai selatan Borneo. Peta-peta lama Portugal kemungkinan kita untuk mengidentifikasi letak Tanjung Pura. Tepat ini muncul untuk pertama kalinya dalam peta bertahun sekira 1540 sebagai Tanjung Pura jelasnya. Sementara itu, arkeolog Uka Tajrarasmita dalam Sejarah Nasional Indonesia 3 menyebut sumber-sumber dari masa yang lebih muda itu lebih banyak menyebut hubungan Jawa dengan Sambas, Banjarmasin, dan Sukadana. Ini petunjuk bahwa Tanjung Pura dan Lawe telah menjadi kurang penting, tulisnya.